sampai saat ini masih juga ada beberapa titik yang masyarakat keluhkan bahwasanya sampahnya tidak maksimal diangkut. Mereka mengelola sampah di TPA itu nantinya mengambil gas metannya, kemudian menjadi listrik. Kalau pagi itu pasti selalu ada tumpukan sampah yang sampai sore belum terangkut. Dan iuran ini tidak bisa kita tetapkan, Bang. Kalau iuran ini ditetapkan, itu dia pungli. Mereka yang punya mobil, mereka seenak-enak juga nih, Bang. Mereka ngangkut sampahnya. Setelah dalam 1 minggu ini kami sudah menangkap 23 orang dan diberikan sanksi oleh PPNS Satpol PP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga Pekanbaru sekalian? Saya Billy Pranata kembali hadir dalam podcast Pemko Pekanbaru. Kali ini kita akan membahas topik mengenai pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Nah, mungkin warga Pekanbaru juga banyak tahu bahwasanya Pemko Pekanbaru saat ini dalam pengelolaan sampah ini menggunakan salah satu alat yang diberi nama Lembaga Pengelolaan Sampah. Nah, nanti kita akan berbincang apa itu LPS ya dan bagaimana kinerjanya hingga saat ini. Karena kalau tidak salah ini sejak 2 Juli ini diluncurkan program LPS ini. Sampai akhirnya sekarang beroperasi selama kurang lebih 4 bulan. Kita akan coba tanyakan bagaimana progres dari ataupun evaluasi terkait program LPS ini. Dan sudah hadir bersama kita PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Bapak Reza Aulia Putra, SIP MSI. Apa kabar nih Pak Kadis? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat Pak Kadis, terima kasih Pak Kadis sudah menyempatkan waktu untuk berbagi informasi barangkali dengan warga lewat podcast ini mengenai apa itu LPS yang saat ini menjadi salah satu andalan Pemko Pekanbaru dalam pengelolaan sampah setelah pasca pemutusan kontrak dengan pihak ketiga begitu Pak Kadis. Nah Pak Kadis, mungkin sebagian masyarakat Pekanbaru sudah ada yang tahu mengenai apa itu LPS mungkin, tapi sebagian masyarakat juga barangkali masih awam dengan apa itu LPS. Mungkin bisa dijelaskan LPS itu sebenarnya apa Pak Kadis? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terhadap LPS ini sebenarnya sudah lama. Kalau dari Permendagri itu di nomor 33 tahun 2010, itu daerah itu sudah harus membentuk suatu lembaga yang memberdayakan masyarakatnya terhadap kebersihan di lingkungannya. Kemudian di dalam Perda nomor 8 tahun 2014 juga sudah ada. Kemudian di dalam Perwako 28, terakhir di Perwako 28 tahun 2025. Jadi kita sudah memperkuat lembaga ini, Lembaga Pengelolaan Sampah. Jadi LPS ini adalah lembaga pengelolaan sampah yang dibentuk dari tingkat terbawah dari masyarakat, baik itu RT RW, kemudian lurah dan di SK-kan sama camatnya. DLHK di sini bertugas memberikan izin operasional terhadap mobil angkutannya. Nah, LPS ini sebenarnya memberdayakan masyarakat untuk masyarakat juga. Jadi mereka bertugas membersihkan sampah yang ada di lingkungan mereka dan beberapa ruas jalan yang ada di kelurahan mereka. Seperti itu LPS-nya. Kalau untuk penggunaan LPS tentunya selama ini kan pemerintah Kota Pekanbaru selalu menggunakan pakai pihak ketiga ya untuk mengolah sampah atau mengangkut sampah di Kota Pekanbaru. Ternyata beberapa kendala masih kita temukan waktu menggunakan pihak ketiga. Nah, sekitar 10 tahun kebelakangan itu kita bisa lihat tumpukan-tumpukan sampah yang ada di Kota Pekanbaru itu ada. Kalau pagi itu pasti selalu ada tumpukan sampah yang sampai sore belum terangkut. Nah, alhamdulillah dengan ada LPS ini, partisipasi masyarakat dan peran aktifnya dari masyarakat RT, RW, lurah dan camatnya, kita bisa lihat. Sekarang Kota Pekanbaru alhamdulillah sudah lebih baik kalau terhadap tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terangkat selama ini. Artinya LPS inilah satu lembaga swadaya masyarakat yang memberdayakan masyarakat di lingkungan masing-masing kelurahan begitu untuk mengelola sampah begitu ya Pak Kadis ya. Nah ini kan kalau tidak salah ini mulai beroperasi LPS ini sejak 2 Juli tahun ini begitu ya Pak Kadis. Dan kalau tidak salah ini kurang lebih sudah 4 bulan beroperasi. Seperti apa nih evaluasi dari dinas sendiri? Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan? Karena kita banyak tahu juga keluhan-keluhan di masyarakat di lapangan bahwasanya sampai saat ini masih juga ada beberapa titik yang masyarakat keluhkan bahwasanya sampahnya tidak maksimal diangkut. Baik, setelah kita lakukan evaluasi kemarin, ada dapat kami temuan dan beberapa catatan terhadap LPS. Memang masih rendahnya partisipasi masyarakat yang untuk bergabung ke LPS. Baik. Jadi tentunya setelah kami telusuri ada beberapa oknum RT dan RW yang belum mau mendorong secara serius ini untuk mengelola sampah yang ada di lingkungan mereka. Sebenarnya tujuan LPS ini adalah outputnya adalah untuk mengelola sampah, memilih. Bukan hanya sekedar angkut dan buang, tapi mereka sudah angkut, mereka mengelola, baru mereka yang residunya itu yang mereka buang.
Dan sekarang tahapannya memang kami untuk tahap awal ini mereka masih fokus untuk angkut buang. Tapi kita sudah sering melakukan sosialisasi, mengajarkan kepada mereka bahwasanya tugas LPS ini adalah mereka ini khususnya nantinya akan mengelola sampah. Nah, dan sekarang untuk karena baru di bulan Juli dan ini baru memasuki 4 bulan, kita masih fokus untuk terhadap partisipasi masyarakat yang ada di lingkungannya untuk bergabung nih dengan LPS. Nah, karena LPS ini kalau dia berjalan sendiri nggak bisa. Pasti dia juga butuh dukungan dari RT RW-nya, lurah dan camat tempatannya. Karena yang punya warga, yang punya masyarakatnya itu ya mereka sampai terendahnya. Kalau dulu pakai pihak ketiga, RT RW itu selalu bilang kami nggak pernah dilibatkan nih terhadap pengangkutan sampah kan. Dan banyak mobil-mobil mandiri yang beroperasi tanpa izin. Nah, dengannya ada LPS ini tentunya RT RW itu kita libatkan. Yang sempurna, kalau dikatakan sempurna sekarang belum. Masih banyak yang harus kita perbaiki. Dan LPS sampai hari ini masih mau mereka mendengar apa yang akan kita revisi dan kita perbaiki terhadap kerja-kerja mereka. Nah, jadi LPS ini sebenarnya Bang, mereka ini menggunakan mobil-mobil mandiri yang selama ini beroperasi di Kota Pekanbaru dan dirangkul bekerja ke dalam LPS tadi. Tapi ada ketentuan dan aturannya yang tidak bisa dilanggar. Contohnya, satu kelurahan, satu LPS. Tentunya sekarang LPS ini Bang, mereka belum mempunyai rata-rata ya masih belum mempunyai mobil angkutan sampah sendiri. Mereka menggunakan dan memberdayakan mobil-mobil mandiri yang selama ini telah beroperasi. Makanya kami sekarang tekankan kepada mereka dibuat kontrak kerja mobil-mobil ini. Jangan nanti gara-gara tidak dibuat kontrak kerja, mobil-mobil ini yang mereka merasa yang punya mobil, mereka seenak-enak juga nih Bang, mereka ngangkut sampahnya. Kemarin saya temukan ada beberapa mobil itu mereka mulai mengangkut sampah yang di jalan lingkungan itu jam 9 sampai jam 10 pagi. Setelah saya tanya sama LPS-nya, mereka tidak bisa diatur, Pak. Nah, memang ini beberapa kendala nih. Nanti ketika LPS-nya membeli mobil mandiri ini tidak dipakai, tentunya ada nanti keraguan lagi, pasti ada tidak keterimaan lagi. Tapi kami selalu sampaikan kepada LPS, kita bekerja sesuai dengan aturan. Kita sudah ada perda, perwako, kita ikuti aturan itu, kita kerjakan secara profesional, insya Allah semua berjalan baik. Oke, Pak Gadis, ini kan dari awal itu kalau tidak salah bahwasanya sistem pengangkutan atau jam pengangkutan sampah LPS itu dimulai pada pukul 9 malam sampai 9 pagi. Artinya setelah di luar jam itu masyarakat tidak boleh lagi membuang sampah begitu ya. Namun di faktanya sampai hari ini masih kita temukan masyarakat yang membuang sampah di luar jamnya, bahkan bukan di tempat yang ditentukan. Nah, ini kan kita lihat kemarin sempat viral video dari DLHK Satgas yang menangkap beberapa warga yang ditemukan membuang sampah di luar jam di tempat yang tidak dibolehkan. Ini seperti apa Pak Gadis? Ya, tentunya ini tidak bisa selesai sendiri dengan Pemko sendiri Bang terhadap masyarakat yang membuang sampah tidak di luar jamnya itu. Jadi tentunya dibutuhkan peran aktif semua elemen yang ada di Kota Pekanbaru ini, baik dari tingkat ke bawah tadi, jadi RT RW tadi, dan lurah, camatnya menghimbau kepada masyarakat. Jadi kalau seandainya itu sudah dilakukan, kalau seandainya kita ikutin itu, nah kemudian ada sampah yang menumpuk umpamanya di jalan, nggak diangkat kan? Ya. Nah makanya tetap kita angkat. Jadi ada beberapa kelemahannya terhadap kesadaran masyarakat. Nah sekarang pengangkutan sampah bukan hanya LPS, tapi ada juga DLHK. Di dalam Perwako itu nomor 26 2025 kita ada 32 ruas jalan yang sampahnya itu langsung diangkut oleh DLHK. Baik. Dan di luar itu adalah LPS. Oh, artinya di luar armada LPS ada DLHK sendiri. DLHK. Nah, makanya kayak di jalan-jalan protokol yang ruas jalan besar ini adalah sekarang ini DLHK. Jadi rata-rata masyarakat itu masih banyak yang membuang di jalan protokol itu, Bang. Beberapa hari ini kan kami selalu razia ini. Kami banyak menangkap masyarakat dan kami tanyakan kenapa masih membuang sampah di jalan protokol. Rata-rata ada yang bukan orang Pekanbaru, ada yang pasti pakai bentor, ada masyarakatnya juga. Kami tanyakan mereka pengen simple. Dan memang ada juga informasi katanya LPS ini belum sampai ke mereka. Tapi di dalam tim gabungan kami selalu bergabung dengan LPS nih. Ada masyarakat yang merasa dia tidak sampai LPS, kami pertemukan nih dengan LPS-nya. Silakan nih. Di mana permasalahannya? Baik. Kalau perlu tadi malam kami undang langsung lurah camatnya dan RT RW-nya tuh yang di tempatan untuk melaksanakan gabungan kita. Kalau ada warganya masing-masing yang membuang sampah nih, kita sampaikan kepada camat lurahnya. Tapi ini kan tidak bisa selesai dengan DLHK sendiri. Ya. 15 kecamatan, 83 kelurahan itu tuh harus kita berpartisipasi aktif, Bang.
memberikan kesadaran kepada masyarakat dengan adanya LPS ini untuk sampah yang ada di rumah tangga, udah taruh tuh sampah depan rumah. Jangan kita kotori lagi jalan-jalan protokol Kota Pekanbaru kita ini. Terhadap kelemahan LPS itu semua bisa kita evaluasi. Contohnya dari RT RW itu tidak ada mungkin RT RW itu tidak tahu ada LPS di sana, Bang. Kalau RT RW yang tidak tahu ada LPS di kelurahannya atau di tingkat RT RW-nya, berarti itu ada salah tuh permasalahan di RT RW-nya. Nah, tentunya butuh lurah dan camat lagi nih untuk mengevaluasinya. Nah, kalau nggak salah saya mau mendengar berita Pak Wali katanya tanggal bulan Desember ya, bulan Desember mau melaksanakan pemilihan RT RW, mudah-mudahan nanti setelah ini selesai semua bisa berjalan dengan baik lah dan kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah, sadar sampah itu meningkat. Artinya kan ada komitmen RT RW untuk ikut terlibat. Termasuk lurah dan camatnya juga kan sekarang lagi proses asesmen. Mudah-mudahan nanti semua kolaborasinya kompak kita, insya Allah. Jadi temuan dari DLHK sendiri sebenarnya yang buang sampah itu ini perorangan, kelompok atau pelaku usaha nih Pak Kadis yang banyak kita temukan? Dia ada perorangan, ada yang pakai mobil dan bentor, dan ada orang yang bukan orang Pekanbaru. Yang pakai mobil ini maksudnya angkutan mandiri yang tidak terdaftar di LPS? Tidak terdaftar sama LPS. Nah, kami tetap melakukan razia, Bang. Kita tetap melakukan razia, kita akan melakukan penertiban. Setelah dalam 1 minggu ini kami sudah menangkap 23 orang dan diberikan sanksi oleh PPNS Satpol PP. Mereka langsung kita beri denda, Bang. Kita sudah himbau jauh-jauh hari kepada masyarakat Kota Pekanbaru yang membuang sampah, kami tidak akan melaksanakan lagi peringatan-peringatan, tapi langsung denda di tempat. Besaran dendanya sesuai dengan peraturan daerah. Langsung PPNS Satpol PP. Memang sekarang ini, Bang, banyak yang bukan orang tempatan itu juga yang membuang sampahnya. Justru orang luar yang buang sampah, bukan orang kelurahan di situ. Tentunya kalau seandainya kita ini kompak masing-masing menjaga, minimal kita menjaga satu kelurahan kita atau lingkungan kita. Kalaupun tidak bisa satu rumah kita saja. Kalau tidak juga bisa dijaga satu kelurahan, satu rumah, minimal kita ingatkan tetangga kita, keluarga kita, jaga masing-masing lingkungan kita. Jangan sampai dikotori oleh orang luar. Nah, seperti itu. Sekarang mudah-mudahan masyarakat Kota Pekanbaru akan sadar kebersihan ini, Bang. Tapi kalau terhadap sampah yang timbul akibat masyarakat buang, kami dari DLHK juga mengangkut sampah. Saya lihat jalan-jalan protokol, beberapa ruas jalan yang selama ini menumpuk. Kalau kita bisa lihat beberapa tahun belakangan ya, Bang ya, dan itu alhamdulillah sudah mulai teratasi. Tapi bukan masalah teratasinya, kesadaran masyarakat nih yang kita tuntut nih. Untuk kesadaran masyarakat jangan membuang sampah sembarangan lah. Baik, Pak Kadis, ini kan sejak LPS hadir, ini kan beberapa TPS ilegal ini kan ditutup, Pak Kadis. Nah, secara umum sih memang sudah tidak ada lagi, namun ada beberapa titik yang TPS yang sudah ditutup ini juga masih ada masyarakat yang buang sampah. Nggak tahu lah ini disinyalir apakah ini masyarakat secara pribadi atau tadi angkutan mandiri yang sengaja buang sana atau siapa. Ini kan kita punya Satgas nih, nih Pak Kadis, seperti apa nih sistem pengawasan Satgas ini, berkala atau rutin setiap malam atau seperti apa? Ya, yang pastinya kita laksanakan rutin, Bang. Jadi misalnya kita rutin, tapi rutin kita tidak kita agendakan supaya tidak bisa diketahui ketika kami turun ke lapangan. Nah, tentunya kalau dulu kita mempunyai TPS, Bang. Masih ingat waktu kita masih punya pihak ketiga, beberapa ruas jalan itu ada TPS. Apakah itu solusi terbaik? Tidak juga. Masih banyak tumpukan sampah. Tumpukan sampah sampai ke badan jalan malah. Kalau nggak salah ada kurang lebih 93 TPS yang ada di Kota Pekanbaru. Nah, justru tidak terselesaikan juga. Nah, dengan program sekarang yang diluncurkan Bapak Wali Kota dengan komitmen beliau, dengan adanya LPS ini, nah LPS ini mengangkut sampah dari rumah mereka dan sudah kita bisa lihat lah, Bang. Kalau untuk persentase sampah yang disampaikan Pak Wali juga itu ada 80%. 80%. Nah, tapi tingkat kesadaran masyarakat yang mau bergabung kepada LPS itu masih 60%, Bang. Makanya sampah yang muncul kadang-kadang sampah yang muncul ini malam, Bang. Yang malam warga yang tidak bertanggung jawab atau pagi mau sebelum ke kantor dibuang. Nah, ketika kami dapatkan, kami langsung denda. Kami main denda sekarang lagi, tidak ada mininya. Ini tadi Pak Kadis sudah nyinggung nih soal persentase masyarakat yang masih rendah untuk terlibat untuk bergabung dengan LPS. Ini alasan masyarakat apa nih Pak Kadis sehingga mereka masih enggan atau masih ragu untuk bergabung dengan LPS? Banyak faktor, Bang. Kalau setelah kami lihat banyak faktor mereka, karena selama beberapa tahun kebelakangan kita di Kota Pekanbaru ini LPS ini belum pernah ada ya. Jadi masyarakat Kota Pekanbaru ini maunya simple tapi rumah dia bersih. Nah, seperti itu. Jadi dengan ada LPS mereka merasa kerjanya mungkin lambat, tapi LPS ini butuh waktu untuk dievaluasi. Nah, jadi masalahnya rumit juga nih. Kadang-kadang kami temukan di jalan mobil mewah, dia buang sampah sembarangan, Bang. Kalau terhadap iuran ini kan
kesepakatannya dia dengan warga ini sesuai dengan sampah yang dia munculkan. Nggak perlu ribet-ribet dia buang sampah. Kalau kita ibaratkan tadi mobilnya buang sampah, kalau hanya sekedar 20.000 sebulan, nggak sampai 1.000 kan sehari kan. Kurang lebih seperti itu. Atau mereka merokok bang. Mohon maaf kan, mereka merokok itu justru satu bungkus itu 30.000 nggak kemana. Tapi ini sebulan loh. Gitu. Cuma tinggal kesadaran masyarakat lagi nih bang. Mereka ini mau menjaga kota kita nggak? Kita bekerja di sini, cari makan di sini untuk anak istri kita. Kalau kita nggak menjaga kota kita, siapa lagi kan? Nah, tentunya kesadaran masyarakat itu kita sangat butuhkan. Selain kesadaran masyarakat, kinerja LPS kita tingkatkan. Kita lakukan evaluasi, dan saya minta juga kan, saya harapkan juga dari camat dan lurah juga mengevaluasi LPS masing-masing di kecamatan mereka. Supaya ini selalu kita bikin berlapis nih pengawasannya terhadap LPS ini. Seperti itu. Nah ini berkaitan dengan tadi disinggung, ada salah satunya faktor masyarakat tidak masih enggan bergabung karena persoalan iuran. Ya. Nah, iuran ini kan kita tahu bahwasanya ternyata memang LPS ini tidak sama di setiap kelurahan iurannya, besaran iurannya Pak Kadis. Ini pertimbangannya apa Pak Kadis? Apakah memang pertimbangan ekonomi masyarakat setempat atau hal-hal lain yang menjadi pertimbangan? Baik, terima kasih Bang Billy. Jadi kalau terhadap iuran, LPS ini Bang sebenarnya kurang lebih sama dengan kita jaga ronda malam. Baik. Iya kan? Kalau jaga ronda malam, kalau di rumah saya itu Bang, dia 50.000 Bang. 50.000. Mohon maaf, kalau apakah jaga ronda malam ini ada perwakonya atau perdanya yang merinci terhadap iuran? Nggak ada. Tidak ada. Nah, LPS ini ada. Di dalam jaga malam itu, ada ronda malam, kalau kita tidak mau jaga malam, ya kalian bayar. Untuk menjaga lingkungan kalian ya. Kalau kalian tidak ada duit, ya udah kalian ikut nih. Ikutlah ronda kalian. Kalaupun nggak sama-sama pun, kalau kalian tidak mau bayar, tidak mau ikut ronda pun tidak apa-apa. Tapi nanti ada sanksi sosialnya saja. Nah, LPS ini kurang lebih sama seperti itu. Mereka kalau mau bergabung dengan LPS, ada iuran yang mereka sesuaikan. Kemudian kalau mereka tidak mau, tidak apa-apa. Tapi ada di dalam perwako, itu mereka harus membuang ke transfer depo. Mohon maaf Bang, kita ini kan negara-negara berkembang ya, kita masih belum negara maju. Negara maju, itu kalau sampah itu Bang, sangat unik mereka. Dari rumah itu sudah terpilah itu. Sudah terpilah, kalau tidak terpilah tidak diangkut Bang, sampahnya. Kita jangankan terpilah, tidak diangkut aja Ibu nih. Nah, kalau negara maju, nah itu mereka sudah memilah sampah, kalau tidak dipilah sampah, tidak diangkut sampah, dan tidak boleh buang sampah sembarangan. Sanksi denda sangat jelas Bang. Kita masih dalam tahap proses. Kita negara demokrasi masih belum bisa menerapkan itu. Tentunya kan kita berharap kesadaran masyarakat. Terhadap besaran iuran itu berbeda, kenapa? Karena tidak semua daerah itu sama besarannya. Contohnya LPS ini dekat dengan transfer deponya, atau LPS ini jauh dari transfer deponya. Kemudian kebutuhan karena mobil tadi kan mereka uang iuran ini adalah untuk operasional mereka. Untuk operasional mereka. Jadi pemerintah membiarkan dalam arti ini membiarkan kepada LPS ini bergerak sesuai untuk lingkungan mereka nih. Kurang lebih sama kayak ronda malam. Itu tadi saya bilang. Kesanggupan masyarakat setempat. Kesanggupan masyarakat setempat. Nah, ronda malam itu tidak ada perwako yang jelas dalam arti untuk terhadap iuran. Sedangkan ini ada, dan iuran ini tidak bisa kita tetapkan Bang. Kalau iuran ini ditetapkan, itu dia pungli. Makanya kalau ketetapan itu retribusi dia. Nah, makanya DLHK sekarang yang 32 ruas jalan itu mengambil sampah, itu retribusi dia. Retribusi pembayaran non tunai. Tidak ada lagi sekarang dibenarkan kalau ada yang mengatasnamakan pembayaran tunai kepada DLHK, itu kami pastikan pungli. Dan kita siap untuk melaporkan, dan apabila tertangkap, tahan, kita jemput. Baik, ini berkaitan dengan tadi partisipasi masyarakat yang masih cukup rendah untuk bergabung. Ini ada yang ketinggalan tadi pertanyaan Pak Kadis. Ini memang tidak wajib atau seperti apa Pak Kadis? Yang bergabung tadi ya? Ya, saya ibaratkan tadi Bang, kalau kita mau kota kita bersih, kita ada aturannya Bang. Kalau kita tidak mau kota kita bersih, silakan langgar aturannya. Nah, sekarang banyak pemerintah daerah menyampaikan kepada masyarakatnya, kalian jangan buang sampah sembarangan ya. Pemerintah daerah hanya ucapan Bang. Himbauan. Hanya himbauan, tapi tidak melaksanakan. Apa itu? Kalau tidak membuang, kami mau kemana? Nah, sekarang pemerintah Kota Pekanbaru, kalian jangan membuang sampah sembarangan. Kita sudah menyiapkan LPS nih. Gunakan nih lembaga resmi kalian sendiri nih. Perdayakan mereka. Pergunakan sebagaimana mestinya untuk lingkungan mereka sendiri. Nah, ikutinlah ini. Supaya lingkungan kalian bersih, kota kita bersih. Nah, makanya kita mengikuti itu supaya lingkungan kita ini bersih Bang. Jangan kita bawa LPS ini terhadap konflik kepentingan. Karena kalau sampah ini kalau sudah bercampur dengan konflik kepentingan, tidak akan selesai sampah di Kota Pekanbaru. Tapi semenjak Pak Wali Kota berani mengambil sikap terhadap jalannya LPS ini, kita bisa lihat Bang. Kalau persentase kebersihan Kota Pekanbaru sudah jauh sangat lebih baik.
kita bisa lihat sendiri. Bang Billy mungkin bisa melihat sendiri kan Ya. di jalan-jalan berapa. Tidak ada tumpukan-tumpukan yang seperti sebelum-sebelumnya itu Ya. tidak ada. Dan alhamdulillah Pak Wali sangat komit terhadap kebersihan Kota Pekanbaru, Bang. Ada nggak arahnya ke depan dari hasil evaluasi kita selama berapa bulan ini, Pak Kadis? Masyarakat akan diwajibkan bergabung ke LPS. Arahnya ke sana ada? Kalau diwajibkan kurang lebih sama yang saya bilang tadi kayak roda malam. Tapi kesadaran masyarakat untuk lingkungannya tentunya secara tidak langsung harus wajib, Bang. Sampah ini kita tidak bisa membuat aturan itu setengah-setengah dalam arti dalam masyarakatnya. Kalau mau bersih ya seperti ini gitu. Gabung. Baik. Kalau dulu kita flashback sedikit Pak Kadis, ini kan dulu berbicara COVID, kan masyarakat wajib COVID kalau tidak suntik vaksin gitu ya. Kalau tidak suntik vaksin tidak dilayani pelayanan publik baik di lurah, di kecamatan dan sebagainya. Ini apakah kita ke depan mungkin akan mempertimbangkan itu? Bisa jadi ya Bang ya, agar kita Kota Pekanbaru ini lebih bersih lagi. Jadi bisa jadi nanti ke depan kita akan membuat seperti itu. Pada prinsipnya kita jangan melihat dulu Bang, apakah kita harus bergabung atau tidaknya. Sekarang ini masyarakat mau tidak kotanya bersih. Iya kan, pemerintah sudah menyiapkan lembaga resmi nih, yang selama ini tidak ada lembaga resmi. Baik. Sebelumnya itu sampah Bang diangkut sama Mandiri, kita nggak tahu buangnya kemana. Iya kan, mereka buang kemana. Mereka ambil duit dari masyarakat, tapi buang nggak tahu kemana. Nah, dengan ada LPS ini, mereka ambil duitnya, iurannya ada. Dengan LPS tadi, buang tempat buangnya kita tentukan. Pemerintah kota menyiapkan tempat buang untuk masing-masing LPS ini. Dan iuran itu tersalurkan secara resmi ke pemerintah. Ke pemerintah. Dan mereka ini nanti LPS membayar retribusi Bang. Membayar retribusi sesuai dengan tonasenya. Makanya harapan kami, kita pemerintah Kota Pekanbaru terhadap LPS, itu bukan sampah sebanyak apa sampah mereka buang ke transfer depo. Karena semakin banyak sampah yang dibuang ke transfer depo, itu semakin besar retribusi yang mereka bayarkan. Mereka itu harus mulai pilah sampah tuh dari lingkungannya. Yang mereka buang ke transfer depo itu residu. Kalau sedikit residunya semakin sedikit lah retribusinya kan. Nah itu yang kami gencar sekarang untuk LPS ini. Baik Pak Kadis. Oke. Nah ini berbicara mengenai lokasi pembuangan sampah akhir, TPA begitu ya. Nah ini kan semua sampah yang ada warga Pekanbaru ini kan berakhir di TPA Muara Fajar. Dan kita tahu saat ini kondisinya sudah overload begitu ya, crowded begitu ya Pak Kadis. Bahkan wali kota sempat menggelar apel di sana melibatkan seluruh kepala dinas, camat, lurah untuk menyaksikan kondisi TPA saat ini. Bahwasanya sudah sangat tidak memungkinkan untuk menampung sampah lebih banyak lagi. Nah ini seperti apa upaya dari dinas sendiri untuk terhadap kondisi TPA ini? Baik, saya jelaskan sedikit. TPA Muara Fajar 2 itu berdiri sejak tahun 2018 kalau nggak salah saya. Dari 2018 itu Bang sampailah saat ini, dan sekarang sudah mulai berubah nih. Tapi saya bilang beberapa bulan yang ke belakang, dari 2018 itu sampah dibuang sana dengan sistem open dumping, Bang. Open dumping. Makanya saya sangat bangga kepada Pak Wali kemarin mengumpul seluruh camat dan lurah untuk menyampaikan kepada mereka, himbau masyarakatnya untuk memilah sampah dari rumah, Bang. Jadi jangan semua sampah lagi yang kita buang ke TPA itu. TPA kita itu sudah kurang lebih tingginya 25 meter, Bang. 25 meter? 25 meter. Kemarin ada longsor sedikit. Nah, sedikitnya itu sudah sebanyak sampah tumpukan itu, Bang. Nah, membersihkannya sangat luar biasa. Berat sekali. Jadi sekarang TPA itu sudah dikerjasamakan kemarin Pak Wali sama Pak Sekda juga dari rekan PKS-nya dengan pihak ketiga. Mereka mengelola sampah di TPA itu nantinya mengambil gas metannya kemudian menjadi listrik. Nah sekarang tahapannya mereka lagi menata, Bang. Jadi nanti mereka akan membuat sistem kayak controlling landfill, dibagi per zona-zona buang-buangnya, dan nanti mereka akan tutup membrannya. Penuh di sini ditutup membran, diganti dengan zona berikutnya, dan mereka menarik gas metannya untuk dijual, nanti akan dijadikan diproduksi menjadi listrik dan dijual ke PLN. Seperti itulah kerjanya nanti dari PT ICE ya, dari pihak ketiga. Apa keuntungan dari sistem yang akan digunakan nih Pak Kadis? Mungkin pengurangan tumpukan sampah sekian persen mungkin dengan adanya sistem yang dengan pihak ketiga. Pihak ketiga. Keuntungannya sangat jelas. Pertama, APBD tidak ada yang keluar. Baik. Semua menggunakan dari pihak ketiga tadi, yang dari si vendor yang PT ICE tadi. Jadi mereka mengelola TPA kita itu dengan anggaran mereka sendiri. Justru nantinya hasil listrik yang mereka jual ke PLN, mereka memberi persentase kepada pemerintah Kota Pekanbaru. Dan mereka sewa tanah kita di sana, itu langsung kepada pemerintah Kota Pekanbaru. Keuntungan pemerintah Kota Pekanbaru sangat banyak, Pak. Karena tidak ada mengeluarkan Rp1 pun terhadap pengelolaan TPA yang dilaksanakan oleh PT ICE. Baik. Nah, berbicara mengenai
menciptakan kota Pekanbaru yang bersih ini kan bukan sebuah hal yang mudah ya Pak Kadis, apalagi di tengah masyarakat yang barangkali masih cuek terhadap kebersihan lingkungan begitu. Nah, upaya apa yang dilakukan, karena kita tahu Pak Wali kita berharap dengan kehadiran LPS ini Piala Adipura akan kembali ke Kota Pekanbaru, ini seperti apa Pak Kadis? Baik. Piala Adipura insya Allah kalau kita konsisten Kota Pekanbaru untuk tahun depan kita bisa dapat Adipura. Kita optimis. Saya optimis dan Pak Wali pun optimis untuk itu, tinggal lagi dari kesadaran masyarakat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri Bang terhadap sampah ini. Sampah ini beda Bang dengan kayak jalan berlobang dan banjir. Ya kan? Kalau banjir itu musiman dia. Kalau jalan berlobang itu kita sudah tahu kapasitas ketahanan jalannya itu sudah kita tahu dan bisa diukur kan. Kalau sampah ini per detik Bang. Sampah ini per detik. Sampah ini per detik tentunya kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan. Semua elemen sangat dibutuhkan dalam bergerak kita menjaga Kota Pekanbaru. Dari tingkat RT, RW, lurah, camat, kalau semua sudah berjalan, semua sudah bergerak, termasuk dari Forkopimda Kota Pekanbaru, dan Forkopimda selalu mensupport nih sekarang nih. Buktinya ketika kami turun razia melakukan pengawasan, mereka bantu kita memberikan kesadaran edukasi nih kepada masyarakat juga. Dan kita tentunya tidak akan henti-hentinya dan tidak akan capek-capeknya Bang menyampaikan kepada masyarakat berupa sosialisasi. Kita akan lakukan pengawasan dan kita akan melakukan evaluasi terhadap itu nanti. Nah, tentunya mudah-mudahan semua pihak masyarakat khususnya bantu kita Kota Pekanbaru menjaga kota kita bekerja di sini, cari makan di sini. Jangan kita ibarat piring ya Bang ya. Ini piring, kalau kita makan di sini jangan kita ludahin di tempat kita nih. Kalau ada sistem yang rusak, yuk kita benahi yuk sistem kita gitu. Terhadap sampah, saya bicara terhadap sampah ini. Alhamdulillah kalau terkait persentase sudah banyak. Masyarakat itu sudah banyak Bang. Tentunya kita maunya lebih baik lagi di masyarakat kita. Dari DLHK sendiri sudah puas belum? Kalau saya dibilang puas belum. Karena saya maunya minimal 95%. Kalau dulu 100 deh masyarakat itu Pak terhadap sampah ini Bang. Tapi kalau untuk kebersihan, alhamdulillah kalau sekarang saya nggak mau menilai diri kita sendiri, DLHK, biarlah masyarakat menilai terhadap sampah-sampah yang ada di Kota Pekanbaru ini, khusus jalan protokol, apakah ada tumpukan baru atau gimana kan? Insya Allah tidak ada. Kalaupun ada, kami siap 24 jam untuk mengantisipasi itu. Ini bagi masyarakat yang barangkali ini ingin melaporkan kondisi sampah mereka di lingkungan masing-masing, ada call centernya nggak Pak? Ada. Jadi call centernya kita sudah share ke media sosial, ke media cetak. Nah, dari RT RW-nya pun kemarin kami sudah menghimpun seluruh nomor lembaga pengolahan sampah ini per kelurahan di media sosial kami, dan kami sampaikan juga kepada beberapa media cetak. Nah, tentunya masyarakat harus aktif nih melihat itu. Kalau mau melihat ke Instagram DLHK bisa, TikTok DLHK bisa. Tapi yang terkecil saja, kalaupun umpamanya nggak ada media cetak atau media sosialnya, nggak bisa itu, mereka bisa nanyakan ke RT RW-nya, lurah camatnya, yang terdekat mereka yang langsung bersentuhan nih terhadap sampah mereka, dan kita siap untuk membantu itu. Pak Kadis, ini kan LPS itu kan kepanjangannya lembaga pengelolaan sampah, tapi prakteknya sekarang yang kita lihat kan baru lembaga pengangkutan sampah ini Pak Kadis. Ini pengelolaannya ini prakteknya seperti apa nanti Pak Kadis? Ya, LPS ini karena masih baru dibentuk, mereka sekarang masih dalam tahap pengangkutan, tapi outputnya dibentuknya LPS ini adalah nanti mereka bisa dan wajib mengelola sampah. Dan sekarang kami dari DLHK sudah gencar-gencarnya menyampaikan kepada seluruh LPS sosialisasi terhadap pengolahan sampah ini banyak. Jadi kita di Kota Pekanbaru ini jangan terlalu sibuk lagi kita terhadap pengangkutan, tapi kita ini sudah bicara pengelolaan nih. Dari masyarakat tuh sudah kita anjurkan kepada mereka pilah sampah dari rumah. Ingatkan dari RT RW lurahnya, pilah sampah dari rumah nih biar gampang. Nah, pilah sampah dari rumah nanti kalau yang organiknya itu bisa kita taruh di maggot. Kalau yang anorganik ini kita bisa nanti kita akan ke rumah bank sampah, dan kita sudah data semua bank sampah dan rumah maggot yang punya DLHK sendiri, rumah komposnya yang sudah kita aktifkan nih Bang. Mudah-mudahan nanti terhadap pengelolaan sampah ini jauh lebih kurang lagi nih terhadap sampah yang ada di Kota Pekanbaru. Harus kita mulai dari rumah bila sampahnya. Artinya sudah dimulai untuk menggerakkan itu. Sudah kita mulai. Dan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat. Sudah. Jadi sekarang pembudidaya. bank sampah itu di masing-masing kelurahan sudah ada. Sudah ada. Cuman dan ini milik mandiri masyarakat sendiri, dari mereka untuk mereka ini. Baik. Nah, jadi mereka ini memberdayakan masyarakat mereka untuk mengolah sampahnya sendiri, tapi belum semua yang ada di kecamatan, belum rata. Ya, jadi harapan kita tentunya ada dari tingkat sampai RW lah, minimal RW. Jadi masing-masing RW Kota Pekanbaru sudah ada bank sampahnya Bang. Jadi mereka sudah bisa memilah sampah dari tingkat RW-nya. Artinya perlahan kita Solo Bang, adakan. Kita perbaiki, kita evaluasi, dan sekarang yang sudah ada yang kurang baik kita tingkatkan,
yang baik kita pertahankan. Nah, kurang lebih seperti itu kita. Baik, makasih Pak Kades karena waktunya juga terbatas. Terima kasih sudah berbagi. Mudah-mudahan informasi ini juga memberi pemahaman kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat, dan pastinya memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif untuk menjaga kebersihan lingkungan Kota Pekanbaru ini. Karena tadi masa kita mengotori tempat makan kita sendiri, gitu ya Pak. Kalau ada yang salah kita evaluasi, kita perbaiki. Kita sampaikan. Baik. Sekali lagi makasih Pak Kades. Dan demikian podcast kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.